Makanya kata hadis Nabi ngeri nih, kata hadis Nabi itu, kalau orang oleh Allah diciptakan untuk menjadi ahli surga, meskipun dia sudah sampai neraka satu jengkal lagi, dipalingkan oleh Allah untuk ke surga. Nah iya, kalau memang oleh Allah dijadikan dia untuk menjadi ahli surga. Tapi kalau oleh Allah sudah dijadikan dia untuk menjadi ahli neraka, meskipun sejengkal lagi mau masuk surga, itu dipalingkan oleh Allah tuh untuk masuk neraka. Karena memang oleh Allah dijadikan untuk masuk neraka, penduduk neraka. Serem itu hadis itu. Gitu. Makanya para ulama itu nggak ada yang, para sahabat nggak berani tuh ditanya gimana iman ente hari ini, nggak berani bilang, wah mantap iman hari ini, nggak berani. Gitu. Jangan-jangan Allah membalikkan hati kita dalam sekejap hitungan detik. Maka kita nggak boleh sembarang lihat orang-orang yang di pinggir jalan itu yang, lah iya, kita bilang waduh ini ahli neraka ini, lah buseng. Nah kita yang sering ke masjid jangan, auzubillah min dzalik, siapa yang tahu? Jadi nanti dengan begitu kita selalu waspada berharapnya tuh. Ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Selalu tuntun kami. Jangan berhenti sampai antum muslimun tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Nah, makanya mencapai ridho itu kabarnya menurut Syekh Abdul Qadir Isa itu dalam kitab Haqqaiqat Tasawuf, derajat yang tertinggi di antara maqamat atau sifat-sifat ya itu adalah ridho. Gitu. Nah, kita lain memahami ridho tuh. Ya. Ridho sama ikhlas itu kita seolah-olah pahamnya terbalik, ya. Jadi kalau ikhlas itu kan melakukan. Kalau ridho itu menerima. Gitu. Jadi kalau kita kawin lagi, ke bini bilangnya ridho, bukan ikhlas. Lu yang ikhlas ya aku kawin lagi gitu, bukan. Gitu. Ini skip ini. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal, kita bilangnya apa? Lah ridho lah. Lah iyalah. Lah itulah. Hah? Lah iya kan? Bener apa salah? Lah iya. Lah iya. Ya itu kebulak gitu, kebulak. Seharusnya ikhlas itu dalam melakukan. Oke, kalau kita mau tafsirin, oh iya dalam melakukan penerimaannya ikhlas gitu. Kan berdalih aja. Dalam melakukan penerimaannya gitu kan. Dia ikhlas. Ya tapi sebetulnya itu bukan ikhlas, tapi itu ridho namanya. Gitu. Ya nggak usah berantem. Emang kan kita bilang terimain kan, ya terimain aja. Gitu. Tapi seolah-olah pas kita bilang ridho, seolah-olah senang banget dia bapaknya meninggal. Ya enggak, memang begitu. Ya makanya kan ada hadis itu kata Syekh Abdul Qadir Isa itu bilang, ketika ada sesuatu yang hilang darinya, ada yang meninggal, misalnya tinggal meninggal dengan orang yang terdekatnya, lalu dia ridho, maka dia akan dibangunkan istana pujian oleh Allah di surga. Gitu. Karena berat Pak, nggak nerima itu. Bang, ntar saya sama siapa? Lah masih belum banyak, masih. Ya kan kita jangan mati dulu bang, anak belum pada gede. Lah emang yang gedein anak siapa? Loh, kita sok banget sih pakai
Seolah-olah kayak kita yang ngasih makan anak, ya lah. Deh. Hah? Ini cicilan lulus, enak meninggal sekarang cicilan Bapak. Kalau meninggal cicilan itu lunas. Iya. Ah? Enggak. Masa? Oh, rumah doang. Iya. Kalau motor enggak motor ya. Ya iyalah harus orangnya. Iya orangnya. Allahu Akbar. Lah ya kan itu berat Pak, nerima itu berat Pak, gitu. Ya. Makanya ya ini tadi orang akan nerima, kenapa? Karena tadi dia udah paham Allah itu gimana, dia udah paham ayat-ayat Al-Qur'an yang nentramin hati dia. Ridho dia kalau dia sudah paham itu. Gitu. Apalagi tadi kita cerita tentang qada dan qadar misalnya. Kita rela enggak? Saya selalu pertanyaan saya begitu, rela enggak seandainya kita nyatakan bahwa Allah belum tahu apa yang akan terjadi? Ya Allah. Berarti kan semua udah dari awal, dari A sampai Z udah jadi, Pak. Terus akhirnya kan nanya, loh terus kita ngapain? Lakuin aja, mau ngapain lakuin aja. Kata Nabi fakuli malu, kata Nabi itu beramal aja udah gitu, nggak usah nanya Allah udah tahu semua, akhirnya kita ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain lah, kagak lah, meskipun kita bilang nggak ngapa-ngapain pasti ngapa-ngapain kita. Kenapa? Karena kita hadis, karena kita baru selalu berubah, nggak mungkin enggak. Pak, kalau kita berbuat maksiat itu ditakdirkan Allah tuh Pak. Kalau nggak ditakdirkan Allah, ditakdirkan siapa? Lah iya kan, coba kalau kita nggak ditakdirkan Allah, ditakdirkan siapa? Emang yang ente maksud takdir apa? Lah ketentuan kan. Lah terus ada nggak sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah? Hah? Hah? Itu. Hah? Lah iyalah ada maksiat yang bisa dihindari. Tapi tetap aja ujungnya kalau bukan Allah yang menggerakkan nggak bisa Pak, nggak ada. Makanya Syekh Ali Jumah itu ada tulisannya di Facebook itu. Kata Syekh Ali Jumah, kalau Anda subuh kesiangan, yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda taubat. Apa taubat? Anda menyadari bahwa itu adalah kesalahan Anda. Besok Anda nggak mengulang lagi. Saya besok nggak boleh kesiangan. Ya Allah maafin saya, ya Allah, saya tadi kesiangan bangun ya Allah. Tapi besok saya nggak akan ngulangin lagi. Kata saya begitu. Tapi jangan lupa Anda harus sadar setelah itu bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Coba, bisa nggak begitu? Iya Pak. Artinya nggak ada sesuatu yang nggak keluar dari ya Allah. Keburukan. Keburukan. Siapa yang udah buatnya? Emang ada selain Allah yang bisa menciptakan sesuatu di alam raya ini? Nggak ada Pak. Kata dia rusak ini, katanya rusak katanya. Ya, lah iya Pak. Coba berani nggak Pak Anda bilang dalam kekuasaan saya ada kekuasaan Haji Sunawan di situ, coba? Berani nggak? Enak aja ini kekuasaan saya, mau dia obrak-abrik sama kekuasaan orang lain, nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Coba ya Allah. Asyalillah nggak bisa. Semua Allah Pak, nggak ada yang nggak Allah. Terus berarti kalau gitu Ustaz, kita melakukan kemaksiatan, Allah, iya Allah yang buat kok. Cuma adab.
Ada adab, apa adab itu? Tata krama tuh, sopan santun tuh. Kita punya atasan, kita padahal melakukan prosedur yang disuruh oleh atasan kita, tapi kita bilang apa? Berani nggak kita bilang sama atasan, gara-gara bapak sini pak, ini akhirnya kita jadi salah. Berani nggak? Kita bilang apa? Iya pak, salah saya pak. Padahal mah yang bikin, lu yang bikin, gue yang disalahin. Gak bisa pak. Pecat itu. Lah coba dah. Itu akal kita ke manusia begitu pak. Allah lebih dari itu pak. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu maksudnya bukan kita nggak menyalahkan Allah, enggak, tapi ini kesalahan saya Allah. Tapi tetap aja itu semua kerangkanya yang buatnya adalah Allah, nggak ada yang Allah nggak. Kulun min indillah. Semua dari Allah. Nggak ada yang nggak ada Allah, nggak ada pak. Apa? Lah iya mau gimana lagi? Ya udah bang, kalau gitu saya minta cerai bang, itu takdir Allah juga tadi ya. Bilang apa? Iya iya. Iya. Aduh ya Allah. Iya kan itu kan pertanyaannya sebetulnya di kitab tauhid ada itu Pak. Di kitab tauhid itu ada pertanyaan gitu. Boleh nggak kita berdalih semuanya itu adalah apa? Ketika kita melakukan kesalahan, berzina misalnya, kita berzina terus kita bilang itu udah ditetapkan oleh Allah. Itu ada pembahasannya di tauhid itu. Gitu. Dan itu perdebatan juga panjang. Gitu. Dan mereka jawab nggak boleh lah. Meskipun tadi mereka udah bilang tadi semua itu Allah gitu, tapi tetap nggak bisa. Yang boleh apa? Yang boleh ya ketika belum itu terjadi atau itu terjadi, mereka ya Allah saya melakukan kesalahan. Yang tadi dibilang itu saya Jum'ah itu, gitu. Tapi di sisi lain dia harus meyakini dan dia harus ridho itu. Ridho itu sampai ke titik itu Pak. Jadi ketika tadi subuh kesiangan itu ridho itu, gitu. Tapi di sisi lain, dia harus taubat. Apa taubat? Menyesali dan tidak akan mengulangi, gitu. Itu kan dua hal yang seolah-olah kayak bertolak belakang, Pak. Kalau akal kita kita pakai akal kita seolah-olah kayak, nah ini kok bertolak belakang. Tapi sebetulnya enggak, sebetulnya mendukung itu. Di satu sisi kita harus mengakui bahwa kesalahan itu kesalahan kita tadi sebagai bawahan. Tapi di sisi lain saya nerima karena saya adalah bawahan Anda. Gitu. Dan saya senang dipimpin oleh Anda. Saya nggak mau dipimpin oleh yang lain, kan gitu. Ya. Nah makanya kalau kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika bahas tentang bagaimana memahami Al-Quran, jika ada pertentangan antara wahyu dengan akal yang mana yang didahulukan, kan gitu. Nah kita orang-orang Ahlus Sunnah enggak, kita bilang dahulukan wahyu, gitu. Akal ntar belakangan. Jangan-jangan akal kita nggak sampai pahamnya, gitu. Tapi di sisi lain ini menjadi sesuatu yang negatif. Akhirnya kita malas bergerak. Udah kita belum nyampe, ntar dulu dah. Beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah akal dahulukan. Sehingga akhirnya semuanya selalu dicari terus. Akalin semua. Tapi akhirnya mereka jadi kritis. Dan mereka lebih berkembang. Ilmu pengetahuan banyakkan mereka yang tahunya. Kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi mengedepankan wahyu itu akhirnya belum sampai, ntar tahu-tahu dia dapat hasilnya, kata kita tuh kan bener hasilnya tuh begitu doang kerjanya. Bagusan mana?
Harusnya bagusan dua-duanya harusnya. Gitu, Pak. Iya, betul itu. Ya. Nah, jadi di satu sisi kritis, tapi di sisi lain ya harus mampu menyeimbangkan lah gitu. Ya. Jadi ini hasilnya seharusnya kita kenal Allah itu ridho sama taslim tuh. Ya. Taslim itu pasrah, Pak. Taslim itu artinya udah terserah dah. Taslim itu udah ngikutin aja, udah bagaimana kayak mau digonyang sono, gonyang kiri, gonyang kanan, nerimain doang udah. Itu makna dari ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu dia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu wa antum tadi tuslimun, kamu pasrah mau diapain gitu. Islam itu artinya pasrah, Pak. Allah mau buat apa gitu buat kita, itu Islam namanya gitu ya. Bukan Islam, itu Islam. Islam itu artinya lampu. karena Islam itu terambil dari dua kata, is dan lam. Bahasa Arab kan, bahasa Inggris kan LAMP kan, Islam gitu. Katanya Islam, apa arti Islam? Islam itu lampu. Allah, ada baik bocah. Oke, jadi ridho wa taslim. Jadi ini seharusnya tauhid itu melahirkan itu, Pak. Tapi ternyata ya tauhid itu enggak sampai ke sana. Lebih kepada perdebatan tadi. Dede tadi ceritanya udah, gimana Pak kalau kita maksiat itu Allah bukan, Pak? Kalau bukan Allah. Jadi berdebatnya ke situ, bukan berdebatnya. Kita menyadari kekurangan kita. Betapapun kuatnya kita beriman, tetap kalau Allah perencengkan sedikit nggak bisa, Pak. Makanya kata hadis Nabi ngeri nih, kata hadis Nabi itu, kalau orang oleh Allah diciptakan untuk menjadi ahli surga, meskipun dia sudah sampai neraka satu jengkal lagi, dipalingkan oleh Allah untuk ke surga. Nah iya, kalau memang oleh Allah dijadikan dia untuk menjadi ahli surga. Tapi kalau oleh Allah sudah dijadikan dia untuk menjadi ahli neraka, meskipun sejengkal lagi mau masuk surga, itu dipalingkan oleh Allah tuh untuk masuk neraka. Karena memang oleh Allah dijadikan untuk masuk neraka, penduduk neraka. Serem itu hadis itu. Gitu. Makanya para ulama itu nggak ada yang, para sahabat nggak berani itu ditanya gimana iman ente hari ini, nggak berani bilang wah mantap iman hari ini, nggak berani. Gitu. Jangan-jangan Allah membalikkan hati kita dalam sekejap hitungan detik. Maka kita nggak boleh sembarang lihat orang-orang yang di pinggir jalan itu yang lah iya, kita bilang waduh ini ahli neraka ini, lah buseng. Nah kita yang sering ke masjid jangan, auzubillah min dzalik, siapa yang tahu? Jadi nanti dengan begitu kita selalu waspada berharapnya tuh. Ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Lalu tuntun kami, jangan berhenti sampai antum muslimun tadi. Jadi kita memandang orang pun kita nggak boleh menyalahkan personnya, yang kita salahkan sifatnya, bukan personnya. Gitu. Orang kafir itu kita marah bukan orangnya, tapi kekafirannya. Orangnya mah ya bisa jadi oleh Allah dikasih hidayah, tapi sifatnya yang nggak boleh. Makanya sama orang nggak boleh kita benci, ke personnya nggak boleh. Bencinya sama sifatnya, dan itu pun karena ajaran, karena agama yang ngajarinnya. Kalau agama nggak ngajarin, jangan diikutin. Gitu. Ada standarisasinya. Gitu. Sama Netanyahu-nya.
Tapi sama pikiran dia, sama sifat dia, sikap dia, itu kita yang keselnya itu. Tetap melekat pada dirinya dan dia bisa berubah, Pak. Iya kan? Jadi meskipun itu melekat dalam dirinya, Bapak jangan jauh-jauh dah, kita sama anak dah. Anak Bapak sebandel-bandelnya anak Bapak, yang Bapak marah apanya? Anaknya. Apa sifatnya? Yes. Kenapa ke orang lain nggak bisa, ke anak bisa? Itu Pak, itu rahasia dalam tasawuf itu harus menghormati guru itu Pak. Ketika dia mampu menghormati guru, ujungnya nanti semua orang harus diperlakukan sama seperti gurunya itu. Karena dia sudah mampu menghormati gurunya, oleh gurunya nanti dijawab, bisa nggak kamu menghormati yang lain sama menghormati aku? Kalau betul penghormatan kamu itu yang sesungguhnya, maka kamu akan menghormati orang lain sama seperti menghormati aku. Begitu Pak. Untuk itu Pak, mencapai tahap itu kita kalau bisa memiliki orangnya di sifat seperti apa? Maka biar kita bisa sampai tahap seperti itu memiliki sifatnya. Makanya tadi saya bilang kasih contohnya gampang Pak, ke anak kita Pak. Anak kita ketika marah itu masih kita peluk anaknya. Kamu besok nggak boleh gitu lagi ya. Kita sama anaknya kita bentak-bentak dia, gitu kan? Kamu melakukan ini, tapi setelah itu, ayo. Jadi marahnya kita itu bukan kepada personnya, tapi buang sifat buruknya itu. Orangnya tetap kita rangkul. Itu mah metode lah, silakan macam-macam, itu orang punya metode masing-masing gitu. Ya, dengan kita sentil misalnya anak kita, kita sentil bukan kita sentil karena kita benci sama dia, bukan, tapi berupaya untuk membuang sifat kotornya itu. Mungkin itu Allah alam bisawab rahasia kenapa ketika orang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Allah harus ada hukumannya. Mencuri potong tangan. Sebetulnya bukan ingin motong tangan sebetulnya. Tapi lebih tangan itu karena mencuri itu dimulai dari tangan. Anda harus sadar nih. Besok jangan sampai ngelakuin lagi habis ini. Gitu. Jadi punishment itu tetap diberikan untuk dia sadar besok jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Maka ketika kita sama anak kita sentil itu bukan kita nyentil bocahnya, gue kesal banget sama lu, bukan. Tapi itu sifat kotor kamu, sifat buruk kamu, buang. Kamu nggak akan diperlakukan seperti ini kalau nggak melakukan hal itu. Kalau sama orang lain kan kita udah malas gue lihat lu. Kalau anak sendiri kagak Pak. Marah, berantem segala macam, pergi lu dari rumah, pergi lah, nyariin ntar bapaknya, coba dah. Lah kenapa ke anak bisa ke orang lain enggak? Ya, kayak gitu Pak, kurang lebih, gitu. Ya itu tuh, ya artinya luar biasa lah, makanya Thariqat itu, ya ini di luar ini, artinya Thariqat itu dia mengajarkan kita suruh menghormati gurunya, segala macam, foto gurunya. Itu kenapa? Nanti kalau dia mampu menghormati gurunya, nanti gurunya akan bilang pasti, kalau kamu mampu menghormati saya seperti itu, tulus enggak penghormatan kamu ke saya? Kalau tulus, akan kamu tunjukkan kepada orang lain, bukan hanya saya. Kalau kamu hanya tunjukkan ke saya, itu cuman hanya baju serigala yang berbulu domba, salah. Serigala yang berbulu domba. Nah ya itu gitu. Nah itu makanya kita harus berupaya memperlakukan semua orang sama. Karena semuanya berasal dari yang sama. Wah, tauhid kan? Tapi tauhidnya
Ketika yang sekarang dibahas tauhid nggak ke situ, nggak ada bahasan itu, nggak ada. Gitu. Makanya oleh Imam Ghazali dikritik. Dikit lagi. Wa kanat ihda samaratihi qaulu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dan diantara buah dari tauhid itu seharusnya adalah perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lamma qila lahu fi maradi, ketika dikatakan ya kepadanya waktu dia dalam keadaan sakit. Sayyidina Abu Bakar ketika sakit ya ditanya, anat lubulaka tobiban, ya, apakah kita carikan dokter? Faqala, lalu Sayyidina Abu Bakar bilang, at-tobibu amrodoni, dokter itu bikin saya sakit. Iya, lu tahu penyakitnya jadi bikin sakit. Ini artinya dia udah beda lah sama kita ya. Kita kudu dokter Pak. Bahkan enggak at-tabib amrodoni gitu. Wa qaulun akhar, dan perkataan yang lain, lamma maridho, ketika dia sakit, ini ada orang lain ketika sakit, faqila lahu, dikatakan kepadanya, madza qala laka at-tabibu fi maradik, apa kata dokter tentang sakit kamu? Faqala, dia menjawab, qala li, dokter bilang kepada saya, inni fa'alun lima urid, saya melakukan apa yang saya inginkan gitu. Wa sayati fi kitab tawakal, dan insyaallah akan datang dalam pembahasan tawakal wa kitab tauhid, dan kitab tauhid syawahidu dzalik, yang menjelaskan tentang hal-hal itu, bukti-bukti dari apa yang seharusnya dilahirkan dari tauhid gitu. Nah, jadi ya sudah mulai ada peralihan dan pergantian makna yang sesungguhnya diharapkan dari tauhid itu, ini ternyata sekarang sudah berubah gitu. Ya, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma smi'na khaira wa atli'na khaira wa rizqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.